This is it. Ini bihun goreng plus udang buat lunch ibu hamil yang lagi birthday. Halo guys, bertemu lagi dengan Texas Tina Manulang. Hari ini di hari ulang tahunku, saya sama Zia Zubaida, kami akan menikmati lunch kita, birthday kita apa. Ini ada bihun, aku masak sendiri, plus bakso, plus ayam, sama udang. Hari ini lunch birthday-nya sendirian sama Zia Zubaida, karena Eriknya lagi kerja. Untungnya sih kemarin jadwalnya dia tuh Sabtu kemarin, pesawat terakhirnya itu di Dallas, jadi dia bisa balik ke rumah. Terus tadi berangkat lagi jam 10 karena ada flight di jam 12 untuk balik lagi ke Houston. Oke, hari ini juga sekalian aku mau cerita nanti setelah makan bagaimana aku cerita selama kehamilan ini vitamin-vitamin apa aja yang aku minum, terus morning sickness-nya kayak gimana, terus simptom-simptom yang aku alamin selama kehamilan itu apa aja, dan vitamin yang aku pakai apa aja. Nanti aku share juga ya setelah aku makan. Yuk, sebelum makan kita berdoa dulu. Nah, this is guys, dia tuh pasti selalu minta deh makanannya. Cuman hari ini aku nggak kasih karena kemarin dia habis sakit perut. Dia sakit perut, kemarin dia sakit perut. Jadi dia dikasih obat apa? Aku kasih Norit. Mari makan. Udangnya enak. Udangnya cuma aku kasih merica sama jeruk nipis. Tapi di sini sudah ada jeruk nipis sama merica yang sudah jadi serbuk gitu. Jadi aku cuma taruh itu aja. Kemarin Zia sakit perut, nggak diare sih, tapi ke belakang berapa kali gitu. Nah terus akhirnya dia lemas seharian kan. Terus aku kasih dia Norit. Kenapa aku kasih Norit? Aku lihat di Google sih obat apa aja untuk diare. Terus katanya mungkin dia keracunan makanan atau makan sesuatu, jadi dia lemas banget kemarin, cuma tidur doang. Aku kasih Norit, sorenya dia langsung seger. Terus aku kalau udang, aku suka makan akarnya juga sih. Bihunnya enak, bukan karena aku masak sendiri ya, tapi serasa balik makan di Indonesia. Yummy, yummy. Kalau misalnya di sini di Louisville, di Dallas, banyak orang yang jualan masakan Indonesia online. Jadi kadang tiap hari Sabtu atau Minggu
Ini baksonya nih. Sabtu atau Minggu tuh mereka buka order. Cuman ya harganya mostly sekitar $10, 10 sampai $12 ya per paket gitu. Dan aku selalu minum air hangat di sini. Terus, tapi ya mendingan kita masak sendiri ya. Bikin bakso. Bikin bakso tuh masih kurang. Kadang enak, kadang enggak. Kadang kelembutan, kadang terlalu, kata Erik, terlalu chewy kalau kebanyakan tepung. Terus kalau tempe aku juga buat sih untuk makan sendiri. Cuman tempe itu belum apa ya, belum belum jadi apa sih, kadang bagus kadang enggak. Terus dia kadang kan masih apa, belum nyatu gitu loh. Mungkin fermentasinya kurang lama kali ya. Tapi kalau tempe aku bikin sendiri, aku belum pernah cobain beli sih. Jadi bakso aku juga belum pernah beli. Pernah dikasih teman bakso, enak sih. Tapi ya enakan bikin juga, lebih hemat. Lalu kan aku ibu rumah tangga, terus ada kerja 4 hari, nggak ada kesibukan gitu ya, mendingan masak, nyobain masakan. Tapi porsinya porsi kecil. Kalau enak, aku kasih tetanggaku. Dulu ada Ros, kita suka tukaran makanan. Dia suka nawarin makanan juga. Sekarang aku kasihnya sama Steve, aku Steve. Dan setelah kenyang, aku kalau makan nggak bisa banyak-banyak guys, karena dari awal hamil itu kan aku ada heartburn GERD gitu, kambuh. Jadi semakin sekarang udah usia jalan 8 bulan mau ke 8 bulan 32 minggu mau jalan 33, heartburnnya itu makin sakit banget di sini. Jadi kalau makan banyak sedikit atau minum air banyak pasti deh ini sakit banget, kayak orang ketusuk, kayak rasa ketusuk. Makanya aku kalau jalan sore, kalau udah sakit aku nggak kuat, aku nggak mau jalan, palingan pagi. Tergantung, jadi jalan sama Zia itu tergantung sama perutnya sakit atau enggak. Nah, jadi simptom apa aja yang aku alamin selama kehamilan ini? Pertama, morning sickness aku tiap hari 3 bulan itu nggak cuman morning doang, tapi sepanjang hari itu aku mual, nggak bisa cium Erik, maksudnya nggak bisa deket sama Erik, dia cium sedikit itu aku langsung muntah-muntah, terus panjang hari ya. Terus habis itu apa sih namanya, mual, muntah, nggak nafsu makan. Jadi dokter nyaranin yang penting kan perutnya terisi, jadi makan apa aja. Nah, karena anak cewek kali ya, jadi craving makannya itu, pengen makannya itu bawaannya makan coklat yang manis-manis. Terus ngomong sama dokter ya, atau jam kayak chicken nugget atau
ya, atau mie kayak gitu kan. Mie juga bisa bihun atau Indomie atau kayak gitu. Jadi ya aku memang agak tidak sehat sih makannya, tapi aku balancing sama uh, roti, keju, atau vitamin. Buah itu wajib sama sayur. Aku pasti makan sih, setidaknya sehari itu ada buah atau sayur. Ini efek kerengangan ini. Terus habis itu setelah 3 bulan, aku obat yang dipakai selama trimester pertama apa aja nih? Aku pasti minum ini, omeprazole, esomeprazole, atau brandednya Nexium. Jadi kalau teman-teman nanya, berarti di Amerika obatnya branded semua dong? Enggak. Aku nggak beli branded semua sih ya, kecuali kalau nggak ada generiknya ya nggak apa-apa. Jadi di sini nih kayak setiap kan ada grocery kayak Sam's, terus Roger, terus ada CVS tuh farmasi sih, tapi dia punya obat sendiri juga. Terus kayak Walmart gitu. Jadi mereka itu kayaknya punya perusahaan atau brand produk sendiri yang untuk generiknya. Nah, kadang kan aku juga beli yang generiknya sih. Kenapa aku nggak pakai branded aja? Pertama pasti kenapa sih ya? Tahu nggak kenapa? Yaitu harganya lebih mahal ya pasti kalau branded ya. Dan kan kebetulan sebelum pindah ke Amerika aku kerja di perusahaan farmasi sebagai product management. Jadi aku handle produk generik. Aku kerja di Kalbe, di HJ, anak perusahaannya Kalbe. Jadi dan kebetulan farmasi, jadi pasti tahu banget bagaimana obat itu mereka bikin obat kan. Nah, terus apalagi di Amerika kan kayak POM-nya itu FDA, food FDA-nya itu kan ketat banget. Dan maksudnya waktu kita di Indonesia aja kita ngacu standarnya standar Amerika, FDA-nya, USP-nya, farmakopenya Amerika. Jadi aku percaya sekali bahwa quality di sini, mau dia generic atau branded, pasti dia ketat banget. Orang di kita ajak ketat, apalagi di sini kan, apalagi kita juga ngacu ke guidance-nya mereka. Where are you going ya? Nah, setelah itu, jadi kalau ditanya branded, ada nggak obat vitamin aku beli branded nih. Branded nggak ya ini? Enggak, ini generik juga. Jadi aku pakai obat-obat yang penting kan, maksudnya kita tahu quality-nya ya. Terus kan kayak gimana ya, kalau teman-teman lihat, mereka tuh suka statement bahwa obat ini sudah di compare sama branded originatornya. Jadi maksudnya hasilnya itu sama. Jadi ya aku sih daripada beli mahal-mahal but the quality same, kualitasnya sama, ya udah aku pakai yang ini. Lagian juga generik di sini juga mahal juga. Obat-obat di sini juga menurutku lumayan mahal sih dibanding di Indonesia ya. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, back ke topik. Jadi obat apa aja yang aku konsumsi? Ini obat mah aku minum sejak aku hamil. Aku minum kalau kalian bilang Nexium kali ya, yang lebih familiar, atau generiknya esomeprazole, magnesium esomeprazole. Ini aku minum tiap hari semenjak aku didetek hamil. Karena kalau enggak aku heartburn and parah banget. Terus aku minum ini, plus aku minum obat mual. Obat mualnya itu yang branded ya, aku nggak pakai yang generik. Kenapa? Karena komposisi dia kayaknya nggak ada deh. Jadi emang tangguh banget tuh obat mual ya. Jadi aku pakai ini dosisnya 2 hari sekali, sehari sekali. Maksudnya compare dengan obat mual yang lain. Misalnya aku minum nih pagi hari, itu aku bisa 2 hari tuh efektifnya nggak mual. Jadi aku bilang nih obatnya mujarab banget, tapi lumayan mahal sih. Dengan
dengan asuransi, kan aku pakai asuransi, itu kita sudah di cover $40. $40 harga obat mualnya, satu botol isi 30. Jadi kalau nggak di cover asuransi harganya $400. Lumayan ya. Terus habis itu tiap pagi sebelum masih dalam perut kosong, aku minum esomeprazole atau Nexium untuk obat emahku sehari sekali. Terus habis itu simptom kedua itu akan konstipasi. Konstipasi itu wajar untuk ibu hamil, bukan karena kita kurang serat, kurang buah-buahan atau vitamin. Kita bisa makan, tapi karena perubahan hormon dan progesteron kayak gitu, itu memacu hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita itu memacu konstipasi. Dan aku udah konsultasi ke dokter juga, maksudnya setiap orang pasti beda-beda ya, beda-beda experience-nya tergantung pada tubuhnya. Tapi kebetulan aku dapat simptom konstipasi atau susah buang air besar. Aku bantu pagi-pagi aku minum fiber powder. Nih. Nah, ini Equate ini mereknya Walmart sih, dia generiknya Walmart. Jadi aku minum ini sehari satu, lumayan membantu. Untuk sehari 1 sendok lumayan membantu untuk ke belakang. Jadi tiap hari aku minum ini, tiap hari aku minum ini. Ini aku minum serat sih, serat tambahan. Terus setelah itu siangnya aku minum apa aja vitaminnya. Vitamin yang aku minum, kan aku ceritain ke teman-teman, aku tuh punya apa sih, dideteksi yang MTHFR itu kan. Jadi kemungkinan yang waktu aku miscarriage, 2 kali miscarriage itu aku ada MTHFR ya, itu ada mutation genetik dimana nyebabin bisa menyebabkan, tapi nggak 100% menjamin, yaitu bisa nyebabin pengentalan darah sama tubuhku itu absorpsi asam folatnya kurang bagus gitu. Nah, jadi solusinya apa? Setiap hari aku minum baby aspirin yang dosis 81 mg. Ini dia film coating, maksudnya obatnya di film coating, diolesin, dilapisin lagi sehingga dia akan rilis di usus, nggak ngerusak, nggak mengiritasi lambung, karena kan aspirin sensitif buat orang yang sakit lambung ya. Tapi tetap aja aku pertama kali beberapa hari minum ini GERD-ku makin parah ya, tapi setelah itu dia adjust lagi dan berdoa supaya tidak memperparah ya, akhirnya aku bisa itu sih, bisa much better lah sekarang. Siang-siang habis makan siang aku minum aspirin 1 buah, terus aku minum vitamin ini, vitamin ibu hamil 1 plus kalsiumnya kan, karena dari vitamin kalsiumnya nggak cukup, harus ada 1000 berapa ya kemarin dibilangin. Jadi aku minum kalsium 2 tablet kalsium, 1 tablet ini vitamin ibu hamil, terus 1 tablet aspirin buat pengencer darah, jagain. Terus karena aku nggak bisa serap folat yang bagus katanya sih, aku pakai di sini sudah ada sih asam folat, ada, tapi bentuknya itu asam folat. Kalau orang MTHFR itu nggak boleh, maksudnya dia bisa serap asam folat tapi nggak begitu bagus penyerapannya, makanya di dalam tubuh bisa sedikit konsentratnya, dibantu dengan derivatnya, keturunannya kayak yang sudah diubah secara struktural kimia kayak gitu, metilfolat. Nah, ini yang aku minum. Jadi aku minum metilfolat sehari sekali dosisnya. Tapi ini untuk menjaga asupan folatku ya, karena kata dokter sih sebelumnya pas yang kehamilan ketiga ini kan dicek dulu semuanya asam folatnya konsentrasinya normal sih, tapi aku
tetap minum metifolat ini untuk jaga-jaga konsentrasi asam folatku nanti low atau gimana begitu. Dan tiap malam kalau aku capek atau itu aku pakai minyak kutus-kutus. Ini aku dapat dari sepupuku sih yang di Jakarta, Kak Alan, terima kasih. Jadi aku selalu pakai ini kalau lagi pegel, tapi aku nggak taruh di perut ya, aku nggak taruh di itu, aku cuma taruh di kaki, ujung kaki atau di leher kalau lagi bener-bener GERD-nya heartburn-nya kambuh atau gimana. Jadi inilah obat-obat vitamin dan obat penunjang selama kehamilanku selama 9 bulan. Kalau ditanya minum susu nggak, Tin? Enggak, aku nggak minum susu. Karena waktu dulu juga aku pertama-tama juga aku nyari ya, ada susu ibu hamil nggak ada di sini di Amerika nggak ada susu buat ibu hamil. Semacam kayak produk ABCD di Indonesia kan banyak banget, nggak ada susu ibu hamil, susu buat ibu hamil. Dan emang pas nanya dokter nggak perlu kan, kalau susu kan berarti kamu bisa dapat dari kalsium kayak gini, terus vitamin juga udah ada suplemen. Tapi kembali lagi ke beliefnya teman-teman masing-masing ya. Kalau kalian mau, kadang orang bilang gini, kan tergantung tubuh mau menyerapnya seberapa banyak, kan tubuh kita beda-beda ya absorpsinya. Ya itu kembali ke masing-masing, kepercayaannya teman-teman. Jangan sampai knowledge-nya saya, experience-nya saya, teman-teman bisa adopt, tapi sebenarnya basically tiap tubuh kita itu pasti beda-beda, kebutuhannya pasti beda-beda. Jadi ya sekarang ya jadi kembali ke masing-masing ya. Kalau di Indonesia misalnya, kalau teman-teman di sana selalu minum susu nggak apa-apa, bagus, maksudnya itu menambah nutrisi kan. Bisa aja makanan yang kita makan sehari-hari juga mungkin nutrisinya kurang atau gimana ya, nggak apa-apa, balik ke pilihan masing-masing. Terus karena usia kehamilan, karena aku hamilnya di usia di atas 35, jadi kalau di sini atau di Indonesia juga pasti kan dianggap faktor resikonya lebih tinggi. Nah, dengan tubuhku yang kecil, waktu bulan kelima itu aku kan kelima atau keenam itu kita konsultasi kedua dokter. Jadi Objin, dokter Laura Finjar, ini dokterku yang sangat nice banget. Terus habis itu yang kedua dokter Abasi. Dokter Abasi itu di atasnya dokter Objin, dia tentang fetal resiko, yang dia spesialis buat resiko kehamilan tinggi kayak gitu, untuk bayinya gitu. Nah, jadi aku setelah hamil jalan 5 bulan, aku jalan paralel 2 dokter, Objin sama dokter Laura Finza, sama dokter yang spesialis dokter Abasi. Nah, pas ke dokter Abasi, dia lihat nih, pas di ultrasound babynya sehat, semuanya sehat, tapi ukuran size babynya itu kan lumayan, maksudnya lebih gede ya dibanding usia kandungan yang sesuai berjalan. Terus habis itu dokternya bilang sudah naik berapa kilo gitu. Sebelumnya itu di usia 5 atau 5 bulan itu aku udah naik 10 kilo. Terus kata dokternya, oh it's to be, kebanyakan naiknya karena kamu masih tengah jalan ini, kan kamu targetnya, saya kasih kamu target karena badannya kamu kecil dan kita pengen kamu lahirnya normal, nggak susah. Jadi better kamu melakukan diet, dia bilang gitu. Nggak batas maksimal kamu, kita kasih target, tapi ya nanti kan lihat ke depannya, kasih target naiknya itu harus 15 kg, nggak boleh di atas 15, targetnya itu sih. Terus kasihan buat kamunya dan bayinya juga, maksudnya lebih ke ibunya sih. Terus habis itu yang penting kan kalau bayi kan kita kan yang penting bayinya sehat dan normal ya, maksudnya semuanya sehat perkembangannya. Terus habis itu oh ya udah dok, berarti no coklat, no sugar, nggak boleh coklat, nggak boleh gula, nggak boleh karbohidrat. Terus dia bilang, dok kan aku suka lapar ya kalau malam. Nah kebiasaan jeleknya aku tuh malam tuh pasti makan dulu. Terus dia bilang, kan nanti aku takutnya heartburn gitu. No, kan sudah ada obat mah, kan kamu minum tiap hari. Enggak, itu karena kebiasaan
yang kamu buat aja, jadinya kamu makan malam lagi, makan sebelum tidur makan lagi, itu nggak bagus dia bilang. Jadi makan porsi sedikit-sedikit tapi sering, dan kurangin semuanya kayak gitu. Jadi kita pantau buat berat badannya juga. Plus sekalian nanti di bulan ke-6 kamu cek diabetes ya. Maksudnya takutnya karena diabetes. Setelah itu diukur hasilnya normal, terus kata dokternya dicek lagi kan seminggu lagi atau sebulan lagi, sebulan lagi sih normal. Pas ketemu dokternya lagi, diabetesnya gimana? Normal katanya. Oh berarti ya sudah, maksudnya semuanya bagus hasilnya, memang karena genetik. Dan tetap aja pantau buat kenaikan berat badannya jangan terlalu banyak gitu. Jadi di usia sekarang jalan 8 bulan, puji Tuhan semuanya itu ya, aku bilang semuanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena akunya cuma ngikutin apa kata dokter, tapi kan itu semuanya atas izin Tuhan. Aku bersyukur banget buat kebaikan Tuhan, dan I trust my doctor, aku percaya sama dokterku. Jadi aku juga maksudnya ya aku nanya-nanya orang lain, tapi aku lebih percaya apa kata dokter sih. Jadi nggak mau ribet lah mikirin, kan kalau ibu hamil harus stress free, bebas stres kayak gitu. Jadi aku lebih ngikutin apa kata dokter, nggak mau yang ribet-ribet dan nggak mau terlalu khawatir, dibawa enjoy aja. Bersyukur sama apa yang kita punya. Kayak aku sangat bersyukur banget punya suami kayak Erik, karena kalau aku lagi males banget, dia mah cuek banget sih, maksudnya maksudnya lu lakuin apa yang membuat kamu nyaman gitu. Dia nggak pernah maksain, kecuali dia sedikit memaksakan aku untuk banyak bergerak. Itu aja sih, karena kan maksudnya pertama-tama tuh aku banyak tidur banget. Nah, cuman lebih banyak bergerak itu kan lebih ke positif untuk kesehatan ya. Tapi kalau misalnya rumah harus bersih, makanan harus tersedia kalau dia mau makan siang, atau dia sarapan harus disiapin, enggak sih, Erik nggak kayak gitu. Jadi ya kalau aku bisa, tapi aku kan dia kan ada di rumah misalnya 2 hari atau cuma 3 hari, ya aku paksain untuk kalau aku masih bisa handle, aku siapin makanan atau kayak gimana, bersihin rumah. Tapi terutama makanan ya, kalau rumah sih bisa 2 hari sekali kayak gitu. Jadi ya untuk para suami, supportlah para istrimu, jangan dipaksain. Kalau istrinya sakit atau istrinya perlu banyak betes ya nggak apa-apa. Jangan komplain kalau rumahnya nggak bersih atau istrinya cuma tidur doang, karena ya setiap orang fisiknya beda-beda sih. Jadi dibawa nikmat aja, karena kayak gitu kan babynya juga happy. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog Stina berikutnya. Bye bye.